apakah ini sebuah keputusan yang harus diambil, yaitu membeli saham ketika kondisinya pada saat bearish. Strateginya apa sih di tahun 2023 dan industri apa nih yang sekiranya cuannya paling besar? Halo semua, balik lagi bersama saya Rici Wijaya dalam channel YouTube Rici Wijaya. Nah, kawan Rici masih bersama Bang Dirham, kita bahas mengenai saham. Kenapa saham ini menarik sih sebenarnya, dan memang kita harus mengedukasi para sahabat atau kawan-kawan Rici nih, Bang Dirham. Kenapa? Karena kebanyakan mereka yang pengen main saham itu FOMO. Jadi ya ngikut, ada suatu tren yang dimana kok orang lagi rame ya, terus bisa dapat cuan, akhirnya ikut. Nah, tapi nggak paham bagaimana cara untuk mempelajari pergerakan saham. Sepakat apa enggak nih? Banyak sih, Pak. Saya juga salah satunya dulu sempat ngerasain. Oke. Salah satu fase investor. Di awal ya. Iya. Di awal nggak apa-apa coba gitu ya. Iya. Tapi setelah itu coba dicari tahu gitu. Jadi jangan sampai semua keputusan untuk membeli dan menjual saham tuh tadi spekulan semuanya. Oh, kira-kira naik, jual. Oh, nanti kemungkinan turun, kita beli dan sebagainya. Nah, kondisi ini yang mengakibatkan ada satu momen setahun belakangan ini, dari awal Januari 2002, benar ya Bu Evi ya? Awal Januari 2022 sampai dengan Desember. Terus Januari sempat naik sedikit, tapi sekarang mulai melandai lagi. Itu kita sebut dengan istilah namanya bear market. Nah, biar teman-teman semuanya tahu, bear market itu apa sih, Mas? Oke, bear market ini udah masuk ke ini ya, tahap melihat pergerakan. Jadi kan ada istilah di pasar modal itu, ada yang naik namanya bullish diambil dari itu tanduk banteng. Tanduk banteng bentuknya ya. Bullish. Ini naik ya. Terus lawannya naik kan turun, itu di pasar modal namanya beruang, bearish. Terus bearish itu juga pengertiannya kan dia artinya turun, harganya turun bisa, atau indeksnya turun secara keseluruhan. Di situ. Nah, terkait itu tadi dari Januari 2022, ini kan kalau dijabarkan banyak nih, ada faktor-faktornya ya, kira-kira apa yang membuat sampai dengan bear market terjadi gitu. Iya. Ini dari mulai perang Rusia deh yang paling kita bisa lihat. Perang Rusia dan Ukraina itu bulan apa, Pak? Maret ya? Sekitar bulan Maret ya kalau nggak salah. Bulan Maret ya. Di situ aja udah bikin ketar-ketir nih istilahnya. Ya itu balik lagi karena pasar modal tuh bereaksi. Mau itu perangnya di beda benua, market itu bereaksi. Karena market juga mencerminkan pergerakan yang ada di ekonomi suatu negara. Nah, terkait bearish itu sebenarnya bearishnya juga di-drive dari sektor energi. Jadi di saat perang, kita ngomongin perang, karena memang kejadiannya masih panjang ya. Betul. Dari situ krisis ya. Jadi Rusia sendiri dia punya pasokan punya persediaan energi itu tinggi sekali tuh. Jadi bisa menyumbang energi untuk Eropa yang sangat besar. Semenjak peperangan yang diawali itu sama Rusia, si Eropa ini melarang tuh masuk ke energi kayak energi ditolak lah ya, ditolak si Rusianya. Akhirnya Eropa mencari lah ke energi batubara dari negara-negara lain. Kayak salah satunya kayak Indonesia, terus India mungkin. Siapa lagi kalau batubara kan banyak ya. Di situ bear marketnya lebih ke sektor, waktu itu sektor yang bear, kalau saya ngelihatnya malah kebalikan, Pak. Kalau bearnya ya misalkan kita pakai ini aja ya, pemikiran yang sederhana, kalau ada perang biasanya yang terdampak di market sana ya apa, Pak, misalkan suatu krisis yang terjadi, apa yang ada yang turun, ada yang naik, itu pasti akan ada, iya, pasti akan terjadi. Tapi yang saya amatin tuh energi yang naik. Justru ada yang diuntungkan energi. Harga batu bara ngelonjak berapa ratus % tuh. Sekitar di atas 100 sih dari 2022 awal.
malah yang diuntungkan sektor energi. Banyak perusahaan batu bara di Indonesia ya, kayak apa ya, Bumi kan, Bakri Group, terus Indika, siapa lagi, ITMG, bahkan ada beberapa yang naik puluhan persen sampai ratusan persen di 2022, seperti itu. Sama kayak kejadian tahun 2020-2021 ya, maksudnya orang bilang juga pasar waktu itu juga agak sedikit fluktuatif juga, tapi untuk salah satu sektor di bidang kesehatan itu justru peningkatan luar biasa. Setelah itu melandai lagi. Tuh, jadi yang namanya bear market itu sebenarnya bukan, saya masih suka dengar orang ngomong gini, ya sekarang semua saham turun. Sekarang enggak, tapi juga itu nggak bisa dibenarkan kan? Nggak bisa dibenarkan. Maksudnya semua saham, artinya nggak ada yang naik dong. Padahal masih ada yang potensi saham juga meningkat. Kalau enggak, itu indeks pasti jatuhnya luar biasa tuh terjun bebasnya. Bener nggak Mas? Terjun bebas ya, 2020 bener, kan? itu kan. Seperti tadi Mas Diran bilang, 2022 memang secara rata-rata kita ngomong di indeksnya menurun. Tapi untuk salah satu industri itu mengalami peningkatan. Iya. Nah, sehingga kita nggak boleh ngomong pada saat masa bear market, ya semua saham menurun. Enggak. Tinggal kita membaca peluang nih. Industri mana yang kemungkinan dalam kondisi sekarang ini meningkat. Nah, coba itu yang kita gali informasinya, gitu ya. Atau ya tadi kalau bisa melakukan peramalan, bukan meramal ke Mbah Dukun ya. Tapi ada tekniknya. Ada teknik dukun saham ke dirham. Ya. Tapi ada tekniknya gitu ya, Bang Dirham. Nah, kalau kita lihat juga selama 2022 itu ada banyak, bukan cuma di Indonesia, tapi kita ngomong secara global. Di sini catatannya Tesla juga mengalami penurunan. Kenapa sih Mas, kira-kira tahu nggak apa yang terjadi sebenarnya? Tesla tuh ini kan kendaraannya Elon Musk itu kan sempat naik sampai ratusan persen. Betul. Tapi 2022 langsung melandai lagi. Lumayan loh, penurunannya itu sampai dengan 43,02, benar ya, Vi ya? 43,02% itu year to year ya, maksudnya dari tahun berarti Januari 2022 ke Januari 2023. Ini ya, kalau Tesla itu menarik, Bang Dici. Jadi setiap kali si Elon Musk nge-tweet aja di Twitter, itu bisa harga saham bisa naik 2%, 5%. Saya ingat banget tuh di Twitter dia cuma ngeposting gambar anjing diangkat, naik, cus. Kriptonya naik. Kripto yang mana tuh? Kripto naik, sahamnya naik. Karena dia bilang ya, itu kode. Itu kode. Itu kode katanya. Jadi ya reaksi pasar seperti itu. Tesla biasanya suatu emiten juga ada karakteristik investornya, Pak. Betul. Dia kayak Tesla ini, misalkan tadi demografinya anak muda yang di-drive oleh sentimennya Elon Musk apa, kebijakannya apa. Kalau yang udah lebih senior, umurnya tadi itu yang 30 sampai 60, mereka kan balik lagi ke penilaian tradisional. Dari data ekonomi per bulan, misalkan data inflasi, lalu laporan keuangan kuartal, kayak gitu. Dan mereka mungkin juga lebih cenderungnya mainnya di sektor-sektor kayak manufacture, yang konvensional juga ya rata-rata, yang menjadi memang kayak kebutuhan. Ada lah, mereka juga main juga di sektor teknologi, untuk yang futuristik juga ada, cuman kayaknya persentasenya aja ya. Nah, di sini juga data ini juga ngomong bicara kalau ternyata pada saat kondisi bearish itu terjadi, itu hampir semuanya ini data yang dikumpulkan sama Mbak Evi itu bicara mengenai IT teknologi semua ya, Vi ya. Itu ada Tesla, Meta, Alphabet, terus Amazon, Microsoft sama Apple. Apa sih yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan teknologi di 2022? Ini sejalan juga nih sama indeks teknologi di Indonesia. Indeks teknologi di Indonesia tuh yang kita tahu ya, Bukalapak, Gojek, Tokopedia, terus yang baru ini Blibli. Kodenya kan beli itu. Kodenya beli, benar-benar beli. BLI. Belinya terus nih. Ini sebenarnya dia lebih ke ini, Pak. Misalkan dia dipengaruhi oleh ini, itu tadi FOMO sama hype. Misal kalau di Amerika itu kan termasuk startup yang udah settle ya, udah slow growing, maksudnya udah di atas banget. Betul. Kalau mereka mungkin ya, kayak ini kan pendapat subjektif ya. Betul. Ada beberapa investor seperti yang fund manager yang
investor besar ya, investor institusi, mereka menilai bahwa di sektor teknologi ini valuasinya belum waktunya untuk naik lagi deh, atau memang pergeseran sektor. Betul, betul. Jadi fund manager biasanya yang gerakin harga, Pak. Memang faktor terbesar tuh yang suka dibilang bandar-bandar itu ya salah satunya fund manager. Dan nggak bakal tahu siapa gitu kan namanya bandar. Iya, betul. Karena suka hatinya lah mau naikin yang mana dinaikin gitu ya. Jadi 2022 Indonesia pun kayak saham Bukalapak, Gojek tuh turun. Bukan turun lagi, nyungsep. Sep gitu. Kasihan, Pak, ya. Kasihan bener. Yang beli pas IPO tuh. Betul. Tapi Mas ini kadang-kadang ada juga memanfaatkan. Ada yang kan tadi bilang kondisi saat ini memang mungkin sekarang bulan Februari ya. Tapi per Januari terakhir masih untuk yang teknologi masih melandai ya, Pi ya. Sampai dengan Januari terakhir kemarin. Apakah ini sebuah keputusan yang harus diambil, yaitu membeli saham ketika kondisinya pada saat bearish? Apakah itu selalu diaminkan atau selalu Mas mengarahkan ini lagi turun nih ayo beli gitu? Jadi kalau keputusan investasi juga kalau di teknologi nih karena valuasinya agak berbeda ya. Dia ya 2.0 lah istilahnya. Melihat istilah-istilah baru yang bahkan investor lama mesti belajar lagi yang sudah senior. Jadi di sini yang dilihat pergerakan harganya lebih ke situ. Ketika udah di bawah, istilahnya udah di bawah ini dalam istilah teknikal support lantai bawahnya. Kayak Gojek waktu IPO dari harga berapa? 400 sampai 300. Udah turun 60% sekian. Setelah itu kan ada kebijakan 6 bulan lock up pemegang saham. Setelah lock up-nya dibuka bulan Januari kemarin atau Desember, itu kan berangsur-angsur turun. Itu grafiknya merah kadang nggak bisa dijual hari itu karena reject bawah nggak bisa. Betul. Nah kalau saya juga masuk sempat tes beli satu lot saham yang hijau itu. Satu lot aja. Karena saya spekulasi di situ satu lot juga. Terus gimana beli akhirnya? Di harga 99, Pak. Karena itu angka istilahnya angka keramat. Angka keramat 100 tuh angka keramat. Angka psikologis. Jadi apa salahnya kan? Saya juga nggak begitu mengerti gimana penilaian ini nih kalau secara fundamental. Jadi main teknikal. Oke. Saya beli untung ya cuma satu lot, untungnya nggak banyak. Cuma 2.000 perak. Berarti memanfaatkan kondisi bearish market tersebut itu juga mengambil keputusan untuk membeli itu benar, tepat? Atau ada benarnya? Ada hati-hatinya juga. Oh, berarti harus melihat juga lah ya industri mana yang mau kita ini ya. Maksudnya terkait dengan kalau tadi industri ini memang akan cenderung berkembang, maka kalau ketika dia turun eksekusi ada saja beli ke gitu ya. depan. Tapi kalau emang nggak mungkin deh dia ada potensi untuk naik lagi. Walaupun dia turunnya udah batas minimum, ini kemungkinan tangan Tuhan yang bisa menyelamatkan saham ini, gitu ya. Setuju, Pak. Setuju. Ada sih yang begitu, Pak. Oke. Kalau Mas Dirham melihat strategi untuk Mas Dirham sendiri nih, kan Mas Dirham sekarang sebagai daily trader juga. Terus juga Mas Dirham bantu beberapa teman-teman yang untuk butuh insight lah mengenai saham. Strateginya apa sih di tahun 2023 dan industri apa nih yang sekiranya cuannya paling besar? Ini prediksi. Ini prediksi Ya. Subjektif, lebih banyak subjektif. Nah, di sini kalau dari Januari aja udah mulai gembar-gembor sih. Ini lebih ke ngikutin kebijakan pemerintah ya. Lagi betul. rame yang namanya basic mineral, sektor basic mineral di itu untuk bahan-bahan baterai. Salah satunya nikel. Nikel kalau udah ngomongin baterai kan banyak tuh kelistrikan. Nikel ada, terus tembaga ada, terus copper kan tembaga. Terus nikel, baterai lithium juga dalam satu sektor. Terus satu lagi ini berkaitan dengan makroekonomi, karena melihat kenaikan suku bunga nih. Kita ngelihat suku bunganya di Amerika, the Fed, Federal Reserve udah naik nih. Itu melonjaknya luar biasa tuh. Dari 2022 kuartal 3 ya. Kalau ngelihat grafiknya itu uptrendnya melonjak nanjak begini. Iya, betul. Jadi dari situ indikasinya
investor tuh lebih ngelihat apa aja sih yang lebih aman investasinya selain pasar modal. Betul. Ada di emas, ada di obligasi. Betul. Jadi itu apalagi obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Wah, itu lebih aman lagi ya. Lebih aman lagi. Cepet laku itu. Iya. Itu aja udah Bu Sri Mulyani kemarin kan baru mengeluarkan, terus ada penambahan lagi. Ditambah lagi ya? Ditambah lagi karena ada permintaannya yang cukup besar kan. Itu besar. apa tuh kemarin tuh, saya lupa namanya apa tuh. Surat berharga retail. Ori ya? Obligasi RI. Obligasi yang RI. Nomor berapa tuh Mas? Tapi emang bener ya, ditambah lagi ya? Masih ada kuotanya. Bukan masih ada, habis terus karena permintaan banyak, terus akhirnya beliau menambah lagi kalau nggak salah. Jadi memang eranya obligasi sih tahun ini, karena suku bunga tinggi berkaitan dengan obligasi, terus yang seperti pinjaman bunga perbankan juga tinggi. Iya. Perbankannya yang cuan, perbankannya. Betul. Kan dari ini interest margin ya kalau perbankan dilihat. Jadi kalau dirangkum 2023 saya sih ngelihat basic mineral seperti nikel, emas, terus copper, tembaga. Nah di situ. Kalau selain basic mineral di portofolio saya ada perbankan syariah lah, udah tahu lah. Walaupun perbankan ini masih juga hampir setiap tahunnya dia selalu fluktuatif sih kalau perbankan kalau kita lihat ya. Dan harus cermat sih sebenarnya. Kapan kita bisa membelinya, kapan kita hold, dan kapan kita bisa mengeksekusinya. Iya, setuju Pak. Perbankan besar itu diuntungkan banget saat kenaikan suku bunga ya. Iya, betul. Karena orang ada value lebih lah terhadap perbankan tersebut kan. Iya, betul Pak. Nah teman-teman, ada satu hal juga mungkin kita mau sharing aja nih, kaitannya dengan keputusan orang investasi itu biasanya juga salah satu yang paling besar pengaruhnya masalah psikologis. Itu bisa jadi bias. Bener kan? Psikologis itu yang membuat saham itu bergejolak lah berkata. Ya, kadang-kadang orang-orang kan sekarang mudah ya terpengaruh sama arti kata, oh ini jual deh cepat karena nggak mungkin dia bisa naik lagi nih. Nah akhirnya dieksekusi, padahal besoknya naik dan sebagainya. Jadi banyak keputusan-keputusan yang memang diambil dengan faktor psikologis. Oke, teman-teman. Nah, kira-kira kalau tadi kita ngomong dari sisi investornya, ya, kapan dia mau jual, kapan dia mau beli, dan kondisi sekarang yang bearish market, ya semoga teman-teman para investor dapat bertahan, jangan terlalu ngambil keputusan karena mudah-mudahan masih ada cadangan dana lain untuk membiayai hidupnya, ya. Dan ini ingat, kalau yang namanya investasi ya investasi, jangan menggunakan uang kebutuhan pribadi, kebutuhan dasar untuk melakukan investasi. Itu salah alokasi. Ya. Nah, sehingga nanti kita akan bahas nih, kira-kira kapan sih perusahaan itu harus IPO, dan kenapa nih kira-kira Mas, perusahaan besar masih banyak nih, ada beberapa yang dalam sorotan itu kok belum IPO sampai detik ini, apa dia nggak butuh uang? Tapi kita bahas nanti aja. Oke. Sampai ketemu, jangan lupa subscribe, like, dan share kalau menurut kalian konten ini sangat penting. Bye-bye.